Halo, namaku adalah Nini Azahra dari jurusan Analis Kesehatan. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang jurusan Analis Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, yang pertama, apa sih analis kesehatan itu? Analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik adalah sebuah program studi yang mempelajari bagaimana menjadi seorang tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengujian, pengukuran terhadap bahan uji makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Lalu, kenapa sih kok harus milih analis kesehatan? Nah, analis kesehatan dibutuhkan untuk mendiagnosis penyakit-penyakit yang ada, untuk membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dalam tindakan pengobatan yang lebih akurat. Untuk program studi yang ada di jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya ada 4, yaitu yang pertama dan kedua adalah D3 dan D4 Analis Kesehatan Reguler. Lalu yang ketiga ada D4 Ahli Jenjang, dan yang terakhir ada D3 RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Untuk fasilitas kampus yang dimiliki ada wifi, laboratorium yang memadai, perpustakaan, koperasi mahasiswa, dan yang lainnya. Untuk laboratorium yang memadai, nah di sini ada contohnya laboratorium biokimia, laboratorium kimia klinik, laboratorium instrumentasi, bakteriologi, dan yang lainnya. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswanya sendiri di jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya ada 3. Yang pertama ada UKM Himalaya, UKM Iman, dan UKM Isker. Nah, untuk prospek kerja seorang analis kesehatan sangatlah banyak. Salah satunya dalam ruang lingkup kesehatan, bisa melamar kerja di rumah sakit, puskesmas, laboratorium kepolisian, laboratorium swasta, dan yang lainnya. Terus kalau misalnya aku nggak mau nih ambil prospek kerja yang masih di dalam ruang lingkup kesehatan, nah ini bisa mendaftarkan diri di industri dan mengambil quality control ataupun menjadi seorang penyuluhan dalam bidang laboratorium. Terus kalau misalnya habis lulus aku nggak mau kerja dulu, aku mau ngelanjutin ke jenjang S2. Nah, untuk jurusan yang masih relate dengan analis kesehatan adalah ilmu kedokteran dasar, forensik, kesehatan masyarakat, biologi, dan yang lainnya. Terus cara masuk buat ke jurusan analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya ini gimana sih? Nah, Poltekkes Kemenkes Surabaya punya 3 jalur masuk. Yang pertama ada PMDP atau penelusuran minat dan bakat prestasi. Lalu yang kedua ada tes tulis, dan yang ketiga ada tes sidik. Ini adalah beberapa alumni jurusan analis kesehatan yang telah sukses meniti karir. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang di sini akan aku jawab. Jadi yang pertama, uang gedung sama per semester jurusan analis kesehatan berapa ya, Kak? Nah, untuk uang gedung sendiri di jurusan analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu tidak ada. Jadi waktu masuk langsung membayar UKT per semesternya. Nah, untuk UKT per semesternya ini di D3 dan D4 berbeda. Untuk D3
6 juta dan untuk D4 7 juta. Lalu yang kedua, analis kesehatan akreditasinya apa ya Kak? Nah, analis kesehatannya sudah terakreditasi A. Lalu yang ketiga, peluang kerja analis kesehatan banyak lah Kak. Terus sulitan mana masuk analis kesehatan atau teknik elektromedik? Nah, untuk prospek kerjanya ini banyak. Salah satunya bisa kerja di lab dan rumah sakit pemerintahan maupun swasta. Contohnya ada BPLK, BPOM, dan lain-lain. Juga bisa di industri dan penyuluhan laboratorium. Untuk sulit tidaknya masuk ke analis kesehatan atau teknik elektromedik, nah kami ini kurang tahu karena untuk penilaian jalur masuk sudah ketentuan dari Direktorat Poltekkes Surabaya. Lalu yang keempat, bedanya sama kesehatan lingkungan apa ya Kak? Bedanya, analis lebih cenderung di laboratorium memeriksa sampel dari manusia dan membantu dokter dalam menegakkan diagnosa berbagai penyakit. Contohnya, sampel urin pada pasien diabetes mellitus. Sedangkan kesehatan lingkungan lebih turun langsung ke lapangan dan mempelajari tentang kebersihan dan kesehatan dari lingkungan. Pertanyaan yang terakhir, apa aja yang dipelajari dan prospek kerja apa saja selain menjadi analisator? Nah, yang dipelajari itu sangat banyak, seperti mempelajari cairan yang ada pada tubuh manusia seperti urin, feses, dan lain-lain. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mempelajari analisa makanan dan minuman yang nantinya bisa masuk ke industri bagian quality control dan menjadi penyuluh dalam bidang laboratorium.